Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Majelis Jemaat Gemim Saitun Karombasan Ranautan Abiru mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada kita semua, dan tentunya selamat hari Minggu. Kita memasuki minggu pertama di bulan Oktober 2020, tanggal 4 Oktober 2020. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita ditibahkan kembali di hari Minggu pertama bulan Oktober ini. Ibadah di pagi hari ini, Minggu 4 Oktober 2020, akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Ibu Guru Agama Yunita Mamuaya Kilala, Sarjana Teologia. Kita akan memakai tata cara ibadah bentuk pertama. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyi Indah Sebagai di Eden. Ibadah ini ditahbiskan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Mazmur 115 ayat 15 dan 16 sebagai nats pembimbing kita. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Haleluya, pujilah. Haleluya.
Jemaat silakan duduk kembali. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kasih, hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami masih boleh hidup, kami masih boleh ada, dan boleh beraktivitas, dan menikmati hari Minggu yang kudus sebagai hari Tuhan. Hari di mana kami boleh mengingat lagi segala anugerah, berkat dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Untuk mengisi lagi kehidupan ini, datang sujud menyembah kepadamu melalui peribadatan di minggu pertama di bulan Oktober 2020. Ya Tuhan Allah, Engkau mengetahui segala jalan-jalan hidup kami. Engkau mengetahui pikiran-pikiran kami, baik yang telah kami lalui, tetapi juga kehidupan yang mendatang. Kami selalu punya pengharapan iman, kasih setia Tuhan akan terus menuntun dan memberkati kami. Tuhan telah ciptakan dunia ini dengan segala isinya dan semua baik adanya. Sebagai manusia, kami ini adalah ciptaan yang termulia dari segala yang Tuhan jadikan. Kami pun diberi tanggung jawab untuk boleh menata, melestarikan kehidupan yang ada di tengah lingkungan kami di mana kami berada. Tapi juga bagaimana kami harus mengupayakan kehidupan boleh menjadi sepadan dengan kehidupan sesama kami dalam tanggung jawab iman yang kami jalani. Ya Tuhan Allah, kami datang dalam penyembahan kepadamu. Engkau kiranya akan menolong kami agar kehidupan kami dapat mencerminkan lagi kehendak Tuhan. Di tengah kami menjalani hidup bersama dengan sesama kami, tapi juga selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami sadar dosa dan kesalahan kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami sering menyakiti hati Tuhan. Pilihlah kami Bapa, beri kami pembaharuan sikap dalam tindakan-tindakan kami, agar kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera sebagai berkat-Mu akan senantiasa menjadi kesaksian kami, di mana Tuhan perkenankan kami hidup dalam tanggung jawab iman yang ada. Inilah kami Bapa yang datang mengaku dosa kepadamu. Sayangi dan kasihani kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menolong dan memberkati kami. Amin.
Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Saudara-saudara, jemaat diundang berdiri. Kita akan masuk pada pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami, dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kaulah hartaku, Kau gembalaku, juru selamat jiwaku. Aku milikmu sebagai ciptaanmu. Aku inginkan, aku harapkan, tetap serta
Jemaat silakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami datang menyembah Engkau karena kami selalu meyakini hidup dan kehidupan kami selalu membutuhkan firman yang akan terus kami pakai dalam tanggung jawab iman yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Melalui peribadatan ini Tuhan, Engkau siapkan kami saat kami boleh melaksanakan ibadah yang masih dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Tuhan berkenan kami boleh dalam penghayatan bersama memahami lagi firman dalam kehidupan ini. Meteraikanlah firman-Mu ini Tuhan, baik yang memberitakan, baik yang mendengar, kami senantiasa dapat pembaharuan kehidupan untuk terus melakukan kebenaran firman-Mu di mana kami berada dalam hidup ini. Ya Tuhan Allah, di tengah peribadatan ini, kami yakin ada kuasa Tuhan yang akan menguasai tempat di mana kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami yakin dalam persekutuan dengan Engkau, hidup kami akan mengalami sukacita dan kebahagiaan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berfirmanlah Engkau bagi kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di minggu pertama di bulan Oktober 2020, kita sama-sama akan memahami bagian Alkitab, yaitu dalam Kejadian pasal 2, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman itu boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu
janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Di bawahnya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci kudus. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penciptaan alam semesta sangat baik dan harmoni dijadikan Allah pada mulanya. Namun setelah manusia merusak keharmonisan itu dengan perbuatan melanggar perintah-perintah Allah, maka masuklah dosa dalam tatanan kehidupan. Dari sinilah berawal terjadinya perubahan alam dan lingkungan serta ciptaan Allah dalam hubungannya dengan manusia. Terjadinya perubahan ekosistem di muka bumi tidak bisa dihindari lagi, dan berbagai kerusakan alam semakin merajalela. Banyak yang kita saksikan, kejadian-kejadian yang membuat tempat di mana Tuhan Allah yang telah menjadikan dunia ini indah, tetapi kadangkala dirusak oleh orang-orang yang tidak mau melihat alam yang diciptakan Tuhan itu kelihatan baik adanya. Ada penggundulan hutan, penebangan liar, tanpa memperhatikan kelestarian akibatnya. Kehidupan yang ada, kita mengalami berbagai bentuk kejadian-kejadian alam yang mengakibatkan ada banjir, ada tanah longsor. Tapi juga ketika kita melihat ada penebangan liar, tambang emas, itu terjadi dalam kehidupan kita di masa-masa sekarang ini. Karena itu tentu saudara-saudara, hal ini membuat kita semakin melihat kehidupan yang ada. Apa sebenarnya
yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan umat manusia. Ketika kita melihat bagaimana tatanan kehidupan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita untuk menjadi tempat di mana kita ada dan di mana kita tempati kehidupan lingkungan yang bisa menjadi lestari, nyaman, dan indah, harmonis dalam tatanan kehidupan yang ada. Karena begitu banyak kehidupan yang kita saksikan di dunia ini, kejadian-kejadian yang kadangkala banyak yang mengancam kehidupan manusia. Bahkan penyakit pun disebabkan oleh iklim yang mengancam manusia itu. Maka muncul tiba-tiba tak dapat lagi diduga oleh manusia. Seperti kejadian-kejadian yang kita hadapi sekarang ini. Ya, kita dalam situasi masih menyikapi pandemi COVID-19 yang sudah hampir 7 bulan melanda kehidupan dunia, bahkan di sekitar kita. Karena itu saudara-saudara, penyebab utama kehancuran alam yang terjadi itu karena ulah manusia itu sendiri. Kadangkala demi kelangsungan hidup berupaya apapun yang boleh backing dilakukan demi untuk kesenangan dalam kehidupan ini. Karena itu saudara-saudara, ketika kita melihat apa yang sedang dialami di tengah-tengah dunia sebagai ciptaan Tuhan, walaupun ada kekerasan dalam rumah tangga, sehingga merusak citra ilahi dalam kemanusiaan, dalam keutuhan ciptaan Allah, di mana Allah menugaskan kita untuk mengusahakan, untuk menata, demi untuk kelangsungan kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu tentu di minggu berjalan ini kita diberikan satu tema sebagai perenungan-perenungan kita oleh Gereja Masehi Injili di Minahasa, yang menyoroti kita yaitu mengusahakan dan memelihara keutuhan ciptaan. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab yang diberikan menjadi perenungan kita di minggu berjalan ini, yaitu kisah penciptaan yang diceritakan dalam kitab Kejadian. Yang pertama dalam Kejadian pasal 1 mau menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Dan hal yang kedua yang mau dikatakan bahwa Allah membentuk manusia itu dari tanah dan menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Karena itu dalam semua yang Tuhan ciptakan, ketika itu disebut sebagai pekan penciptaan, kalau kita melihat itu dalam kitab Kejadian pasal 1 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Maka Tuhan melakukan kuasanya bagi dunia ini, bagi bumi ini, yaitu yang disebut dengan pekan penciptaan. Hari pertama sampai dengan hari yang ke-6 diungkapkan dalam bagian-bagian dalam kitab Kejadian pasal 1 itu mengatakan bahwa semua yang Tuhan ciptakan itu dikatakan baik adanya. Termasuk kehidupan manusia yang dikatakan di sini segambar dan serupa dengan Allah. Nah, karena itu saudara-saudara, dari kedua pasal ini menceritakan tentang ciptaan Tuhan di mana bumi adalah milik Allah sekaligus ditugaskan kepada manusia untuk mengelolanya.
Manusia diberikan mandat dan tanggung jawab untuk mengusahakan untuk memelihara keutuhan ciptaan Tuhan. Hendak memperlihatkan hubungan yang kini terdapat antara Allah dengan manusia itu sendiri. Antara laki-laki dan perempuan. Antara manusia dan ciptaan-ciptaan lainnya. Karena ketika juga Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan seisi bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Sehingga harus bersinergi. Harus ada keterkaitan satu dengan yang lain. Dan semua itu disajikan dalam bentuk cerita yang berkembang dalam lingkaran saling melengkapi satu terhadap yang lain. Nah, karena itu saudara-saudara, bagian Alkitab dikatakan di sini bagaimana Tuhan menempatkan manusia itu dalam satu tempat yang sangat indah yang diberikan oleh Allah. Itu yang dia katakan, yaitu di Taman Eden. Atau kadang-kala orang bilang Taman Firdaus. Tempat di mana manusia itu akan tinggal. Karena di tempat itu Allah telah menyiapkan bermacam-macam, ada binatang-binatang, ada pohon-pohon. Ada dalam taman itu ada buah-buahan yang menjadi tempat di mana manusia itu akan tinggal diam dan mengusahakan, mengupayakan apa yang Tuhan telah lakukan dan berikan kepada manusia. Dikatakan dalam bagian Alkitab, kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-8 sampai 14, ia menumbuhkan berbagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Dan Allah ditampilkan sebagai ahli taman yang terus bekerja, menanam dan menata akan taman. Dan dikatakan dalam bagian Alkitab, ada dua pohon utama, dikatakan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan itu merupakan satu aturan Tuhan yang diberikan kepada manusia ketika Allah mengatakan langsung kepada manusia yang pertama, yaitu Adam. Semua yang ada dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Karena kalau kamu makan buahnya, kamu akan mati. Karena itu manusia diberikan satu tempat yang luar biasa. Nyaman, lestari, indah. Menyejukkan kehidupan ketika mereka hidup bergaul dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada manusia yang pertama. Dan tidak hanya itu saja. Ada satu sungai yang mengalir dari Taman Eden yang dikatakan memberikan kesuburan kepada semua tanaman-tanaman yang ada dalam taman itu. Tapi sungai itu pun dia terbagi 4 aliran. Sungai yang mengairi akan Taman Eden itu yang dikatakan, yaitu Pison yang mengandung emas, Gihon, Tigris, dan Efrat. Itu yang dicatat dalam ayat 8 sampai 14. Manusia ditempatkan Tuhan dalam taman. Menempatkan mereka di situ berarti ada maksud Tuhan kepada manusia untuk melestarikan, mengusahakan, dan memelihara, menata apa yang Tuhan berikan. Karena itu di sini manusia diberikan peran aktif untuk bekerja. Tapi bukan dikatakan sebagai beban bagi mereka. Melainkan kegiatan yang menyenangkan kehidupan mereka karena sesuai dengan tujuan hidup manusia untuk mengusahakan memelihara taman. Dan itu berarti Adam harus berusaha untuk
melakukannya. Karena ini adalah perintah Allah. Tapi juga perintah aturan yang diberikan itu harus dilakukan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena itu perintah Tuhan melarang manusia untuk memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jika ia makan, maka pasti engkau akan mati. Dan itu satu hal yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi juga bagaimana bagian Alkitab ini hendak memberikan penegasan-penegasan dalam kehidupan manusia yang pertama itu. Ketika ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17 itu sangat-sangat memberi satu perhatian khusus bagi manusia yang pertama untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Allah. Nah, setelah semua selesai diciptakan, Tuhan memandang bahwa tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Dia katakan menciptakan pendamping, penolong yang sepadan dengan manusia itu sendiri. Dan ini mau menunjukkan bagaimana ketika Adam diberikan seorang yang menjadi penolong yang sepadan dengan dia, maka itu mau menunjukkan bagaimana mereka harus hidup untuk saling melakukan hal-hal yang betul-betul hidup sepadan dalam tanggung jawab sebagai manusia pertama, yaitu Adam. Kemudian menciptakan Hawa itu yang diambil dari tulang rusuk dari laki-laki, yang mau dikatakan diambil dari tulang rusuk agar supaya dekat dengan hati. Berarti harus seia sekata, sepenanggungan, apalagi ketika tugas dan tanggung jawab itu diberikan dalam kehidupan sebagai manusia yang pertama. Dan itulah yang menjadi tugas mereka. Dan ketika dijadikanlah penolong yang akan mendampingi Adam dalam tanggung jawab yang ada. Nah, bagian Alkitab mencatat itu dalam ayatnya yang ke-23 sampai 24. Adam mengatakan, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Tujuan Allah agar manusia tidak hidup seorang diri, tetapi hidup dalam hubungan yang sederajat dengan sesamanya, yang berbeda dengan Allah, yang dekat dan juga berbeda dengan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang berada di dalam taman ini. Akhirnya, saudara-saudara, dipersatukanlah manusia itu bersama dengan pendamping, penolong yang sepadan dengan dia, yaitu perempuan yang dinamai Hawa. Dan ini kadangkala kita mendengar ayat-ayat dalam setiap kali ada pernikahan, bagian Alkitab ini selalu diperdengarkan, memberikan makna dalam hubungan suami istri. Yaitu sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging. Kehidupan manusia yang pada masa mereka berada di taman yang disediakan oleh Tuhan, mereka pada akhirnya tergiur dengan rayuan untuk menyenangkan kehidupan mereka. Apa yang mau dan diinginkan oleh Allah yang disampaikan kepada manusia yang pertama itu diingkari dan tidak dilakukan, dan pada akhirnya lebih mendengar rayuan iblis daripada perintah yang disampaikan oleh Allah.
maka jatuhlah mereka ke dalam dosa. Dan itu yang diungkapkan dalam bagian ayatnya yang terakhir, dalam ayatnya yang ke-25. Manusia jatuh ke dalam dosa karena lebih menginginkan keinginan kepuasan diri sendiri daripada melakukan apa yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan manusia itu sendiri. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab ini ingin memberikan penjelasan-penjelasan dalam kehidupan kita bahwa kehidupan kita diberikan tempat oleh Tuhan. Tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita ada, ini adalah tempat bagaikan Eden yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Taman yang harus kita lestarikan. Tempat di mana Tuhan memberikan perintah kepada kita melestarikan, menjaga, memelihara agar tidak dirusak oleh tangan-tangan jahil yang tidak menginginkan kehidupan lestari, kehidupan yang indah, kehidupan yang harmonis dalam setiap kehidupan yang dijalani. Tuhan telah menciptakan kita di dunia ini untuk tidak hidup sendiri. Kita diberikan kesempatan untuk ada di tengah-tengah persekutuan bersama orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi juga lingkungan di mana kita berada. Itu menjadi tempat di mana Tuhan berikan kepada kita. Agar senantiasa kita tidak diberdayakan oleh keinginan-keinginan untuk kepuasan diri kita dalam rangka mau menjadikan hidup kita lebih daripada orang lain. Nah, karena itu saudara-saudara, ketika Tuhan menganugerahkan kita kesempatan untuk melakukan tanggung jawab yang ada, Tuhan menginginkan kita untuk berbuat apa yang Dia kehendaki. Perintah untuk tidak memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perintah untuk melestarikan tempat di mana manusia yang pertama itu tinggal. Dan hal itu pun menjadi aturan-aturan dalam kehidupan kita. Ketika kita juga mendiami dunia di mana Tuhan tempatkan kita ada. Sambil kita dibentuk untuk berbuat seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ketika kita menyaksikan banyak kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, orang saling merebut kekuasaan dan sumber-sumber daya lainnya, peperangan dan kekerasan kemudian menjadi sesuatu yang lumrah dijadikan demi untuk kepuasan diri. Sehingga muncul penjajahan dan penindasan yang dikatakan homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesama manusia. Maka terjadilah ketidakseimbangan, muncul kesenjangan. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada yang menikmati kemewahan hidup berlimpah-limpah. Tapi kemudian banyak yang menderita lapar dan papa. Demi untuk memuaskan hasrat manusia saling memangsa dan saling menindas satu dengan yang lainnya. Dan pada akhirnya amanat Tuhan kepada manusia untuk mengelola seluruh alam semesta ini serta menjaga keutuhannya menjadi mubasir karena lebih pada kehidupan untuk kesenangan pribadi. Nah, karena itu saudara-saudara, kita senantiasa diingat-ingatkan agar senantiasa kita tidak akan mengalami seperti bagian-bagian firman Allah ketika murka Tuhan itu dinyatakan, ketika memelihara dan merawat semua ciptaan Tuhan itu, apalagi kita tidak melakukannya, maka ada waktu Tuhan yang dinyatakan seperti cerita tentang Menara Babel. Cerita tentang banjir di zaman Nuh. Kemudian hukuman Allah atas Sodom dan Gomora.
serta hancurnya Yerusalem. Dan cerita-cerita lainnya yang menyatakan bahwa kekuasaan Allah itu akan tetap dinyatakan ketika manusia tidak taat dan tidak setia pada apa yang menjadi perintah-perintahnya. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita hidup saling mengasihi. Mari kita hidup saling bersinergi satu dengan yang lain. Sebab ketika berkecukupan, maka kita percaya bahwa Allah itu tetap membuka tingkap-tingkap langit bagi kita untuk senantiasa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Keadaan-keadaan dunia dewasa ini tidak akan membuat kita menjadi stres, apalagi kita kehilangan harapan saat masa-masa pandemi ini kita alami. Tetapi semakin membawa kita pada satu kehidupan untuk melihat apa yang Tuhan berikan ini, itu juga sepengetahuan dengan Tuhan. Karena ketika dia juga menghukum dalam bagian-bagian perenungan-perenungan, dalam bagian-bagian Alkitab, Sodom dan Gomora, Menara Babel, itu karena rencana Tuhan bagi manusia, agar ada perubahan sikap dan tindakan dalam kehidupan yang ada. Karena itu, mari kita tidak saling merebut. Mari kita saling berbagi kasih. Menjaga keutuhan kehidupan yang ada. Agar dosa tidak akan membawa kita lagi pada kehidupan kehancuran. Hidup kita di tengah-tengah tanggung jawab yang ada. Mari kita tetap melakukan tugas dan tanggung jawab yang ada. Allah menghendaki kita untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Karena Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Tuhan menghendaki kita menata tapi juga segala sesuatu yang sudah Dia berikan. Tuhan memberikan kita keluarga. Tuhan sudah memberikan kita anak-anak. Tuhan sudah memberikan kita cucu-cucu. Tuhan memberikan kita tanah dan juga laut yang untuk diolah dalam tanggung jawab ciptaan Tuhan yang terindah dan termulia untuk dilestarikan. Semua untuk mencukupkan kebutuhan kita. Yang dibutuhkan adalah bersyukur dan rendah hati di hadapannya. Dunia kita hari ini adalah era kapitalisme atau orang-orang berlomba-lomba mengumpulkan sesuai dengan kekuatan masing-masing. Semua berpacu mengejar segala sesuatu. Dan dunia telah menjadi ajang kompetisi dan pertarungan. Tetapi saudara-saudara, ada satu kebutuhan yang jauh lebih berharga. Kebutuhan akan Tuhan yang Dia katakan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memelihara kita dan menjadikan hidup kita berarti. Ketika tempat di mana kita berada, kita hidup lestari, nyaman, karena kita saling memperhatikan, memelihara, menata, dan mengusahakan tempat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Kita akan memberi persembahan sambil kita melakukan NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan. Syukurmu dan
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada persiapan perjamuan kudus. Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, di Gemim Saitun Karombasan Rano Tanah Weru, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Itulah tanda yang hidup dan yang tepat dari pengorbanan Kristus yang dijalaninya sekali untuk selamanya di atas salib dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Perjamuan kudus pada hakikatnya adalah sakramen dari karunia Allah dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Tiap orang Kristen menerima karunia keselamatan ini melalui persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Dalam perjamuan kudus, dengan makan roti dan minum anggur itu, Kristus telah memberi persekutuan dengan dirinya sendiri. Allah sendiri bertindak, memberikan hidup kepada tubuh Kristus dan membaharui setiap anggota. Sesuai dengan janji Kristus, setiap anggota tubuh Kristus yang dibaptiskan menerima dalam perjamuan kudus itu kepastian pengampunan dosa dan janji kehidupan kekal. Perjamuan kudus yang selalu mencakup firman dan sakramen adalah pemberitaan dan perayaan tentang karya Allah. Perjamuan ini adalah ucapan syukur kepada Bapa untuk segala sesuatu yang telah diselesaikan dalam ciptaan, perdamaian dan penyucian. Untuk segala sesuatu yang telah diselesaikan Allah baik dalam gereja maupun di dalam dunia sekarang ini, kendati manusia berdosa. Untuk segala yang akan diselesaikan Allah dengan membawa kerajaannya kepada kegenapan. Dengan demikian perjamuan kudus adalah ucapan syukur gereja, yaitu sebagai pernyataan terima kasih atas segala berkat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Allah yang dalamnya tertulis hal-hal yang tidak wajar dalam merayakan perjamuan kudus. Dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-17 sampai 32. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jamaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada hari perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jamaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu, dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Janganlah hal-hal demikian atau hal-hal yang tidak wajar terjadi di tengah kita merayakan perjamuan kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah kita. Oleh sebab itu haruslah kita kudus. Hendaklah semua orang datang pada perjamuan kudus, tapi yang tidak biarlah mereka bertobat. Maranatha, datanglah ya Tuhan kami. Kepada saudara-saudara, anggota-anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, yang mau mengikuti perjamuan kudus pada tanggal 11 Oktober 2020 untuk berdiri. Kepada saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya, apakah kepada saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Kedua, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita? Kepada anggota-anggota Sidi Jemaat, kami bertanya, apakah jawaban saudara-saudara? Ya, dengan segenap hati. Amin. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa umum.
Mari kita berdoa. Dimuliakan nama-Mu ya Tuhan Allah. Engkau yang sudah menganugerahkan hari Minggu yang kudus bagi kami umat-Mu. Di saat kami diberi waktu melaksanakan ibadah, walaupun ibadah masih dilaksanakan di rumah masing-masing, tapi juga ibadah dijadwalkan di rumah gereja. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan selalu menganugerahkan kami kehidupan yang diberkati. Walaupun masih dalam suasana menyikapi pandemi COVID-19, tetapi tangan kasih Tuhan selalu kami nikmati dalam hidup ini. Dan Tuhan menganugerahkan lagi hidup kami boleh memahami firman-Mu. Bagian firman memberi kami pemahaman-pemahaman indah. Bagaimana Tuhan Allah yang telah menciptakan bumi dan segala isinya, dan semua baik adanya. Dan ketika Tuhan menciptakan isi dunia ini, termasuk manusia segambar dan serupa dengan Allah, Tuhan menyiapkan Taman Eden menjadi tempat di mana manusia itu boleh mengupayakan, mengusahakan, memelihara dan melestarikan tempat yang Tuhan sediakan. Tapi juga ada hal-hal yang diungkapkan bahwa saat umat manusia yang saat ini diberikan kesempatan mendiami bumi ciptaan Tuhan, kami pun diberi kesempatan untuk berusaha menjaga, melestarikan tempat di mana kami ada. Inilah tanggung jawab kami agar kami boleh memelihara keutuhan ciptaan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, mau mengingatkan bagaimana peran kami sebagai keluarga, peran kami sebagai jamaat, peran kami sebagai masyarakat dalam menjaga semesta alam ini. Ada program gereja, program pemerintah dalam pelestarian alam, lingkungan, agar tidak dirusak oleh tangan-tangan jahil yang tidak menghendaki kehidupan lestari, indah, dan menyejukkan. Karena itu kami tetap diberikan banyak hal untuk menyikapi firman ini, supaya kami boleh berupaya, supaya kami boleh menjaga dan melestarikannya dalam tuntunan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam persekutuan kami sebagai umat-Mu, Tuhan memberikan waktu bagi kami boleh menikmati persekutuan ibadah di rumah kami masing-masing. Rumah kami dijadikan mezbah memuliakan nama Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama keluarga Kristen yang Tuhan berkati. Suami istri, anak-anak, cucu-cucu, orang tua, menyatu dalam persekutuan memuliakan nama Tuhan. Mengisi kehidupan ini lagi. Dan kami yakin Tuhan akan tetap memperteguh iman kami. Agar di masa-masa kami menyikapi pandemi COVID-19 ini, iman kami semakin bertumbuh untuk melihat bagaimana
kami harus berupaya dan kami harus berusaha menjadi orang-orang yang taat dan setia, walaupun di tengah situasi yang mencekam. Terima kasih ya Tuhan, bersama dalam persekutuan jamaat Tuhan, ketika juga sebagai gereja Masehi Injili di Minahasa, kami boleh melaksanakan dan merayakan hari ulang tahun Gemimber Sinode yang ke-86. Pertumbuhan gereja yang senantiasa bertumbuh dalam iman berkat pemberitaan Injil Yesus Kristus yang disebarluaskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bersama dalam persekutuan sebagai warga gereja, di dalamnya gereja Masehi Injili di Minahasa, di Jemaat Gemim Saitun Karombasan Rano Tanak Weru, Engkau yang akan senantiasa menolong program tanggung jawab pelayanan. Di tahun pelayanan 2020 ini, walaupun banyak program yang tidak dapat dilaksanakan karena COVID-19 ini, tetapi kami yakin Tuhan yang akan senantiasa terus menjadikan kami lebih lagi mengingat tanggung jawab ini. Apalagi bagaimana kami sebagai peran hamba-hambamu dalam tugas pelayanan yang ada. Mulai dari pendeta, guru agama, penatua syamas, penasihat majelis, bahkan UPK Bipra, perangkat-perangkat pelayanan di tengah-tengah tanggung jawab iman, sampai kepada pegawai gereja dan kostor. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh melakukan tugas tanggung jawab pelayanan ini. Kami tetap diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk panitia hari-hari raya gerejawi di tahun 2020. Ada tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka dalam kerja pelayanan. Tuhan berkati mereka, mulai dari ketua panitia sampai kepada anggota-anggota yang ada. Tuhan juga yang akan menolong dan memberkati kehidupan warga jemaat kami yang dalam pergumulan-pergumulan kehidupan mereka, di saat mereka mengalami pergumulan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah masing-masing, kami juga bergumul dengan mereka. Dalamnya ada Ibu Yece Pangaila Asa yang dirawat di rumah sakit Prof. Kando. Ada juga Ibu Kalumata Welan. Ada juga jamaat-jamaat kami yang sedang bergumul oleh karena pergumulan sakit yang dialami, berada di rumah masing-masing. Ya Tuhan Allah, lihatlah kehidupan mereka. Pergumulan-pergumulan mereka kami serahkan kepadamu dan keluarga yang selalu memberikan perhatian. Tuhan kiranya berkati. Demikian juga pada keluarga yang berduka cita. Dalamnya ada keluarga Koyongian Pakiding atas kepergian orang yang mereka kasihi. Tuhan kiranya menghibur mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang bersyukur karena hari ulang tahun di minggu berjalan ini, tetapi juga ulang tahun pernikahan. Mari kiranya Tuhan memberkati, menguduskan sukacita mereka, agar mereka senantiasa diberkati dalam sukacita yang mereka alami. Ya Tuhan Allah, di minggu berjalan ini kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Tuhan yang akan menolong kami, keluarga kami masing-masing, di tengah pergumulan-pergumulan kehidupan kami.
kebutuhan-kebutuhan hidup kami, bagi keluarga, bahkan anak-anak cucu kami. Biarlah Tuhan akan membuka-buka jalan. Demikian juga Tuhan yang akan menolong keluarga kami yang dekat maupun yang jauh, dimanapun mereka berada. Pemerintah bangsa dan negara kami serahkan kepadamu, dari pusat sampai ke desa dan kelurahan. Mari kiranya Tuhan akan memberkati program pemerintah, apalagi kami sedang dalam masa-masa berada untuk pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember nanti. Segala sesuatu kami serahkan kepadamu. Semua boleh berjalan dalam tuntunan kasih-Mu. Dan Tuhan memberkati kami. Ya Tuhan Allah, berkati semua kami yang sudah boleh berupaya dalam kerja pelayanan ini. Kami yakin Tuhan akan tetap menolong. Berkati persembahan yang sudah kami berikan. Dan biarlah persembahan ini boleh mencukupkan kebutuhan pelayanan bagi gereja Tuhan. Inilah kami Bapa. Kami semua yang senantiasa terus bergumul dengan kehidupan ini. Tuhan berkati dan beri kami senantiasa kesehatan, kekuatan. Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, sampai kepada Bapak, Ibu lansia. Mari kiranya Tuhan akan memberkati. Tuhan mendengarkan doa yang kami sampaikan kepadamu. Dan inilah kami yang sudah mempersembahkan persembahan syukur yang kami beri dengan penuh sukacita dan boleh terpakai dalam pekerjaan pelayanan. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Minggu berjalan ini kami bawa hidup dalam tuntunan kasih-Mu. Dengarkanlah doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar umat-Mu berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan lambah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah ini, jemaat diundang berdiri. Kita melakukan NNBT nomor 34, Tuhanlah perlindungan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Silakan duduk. Demikian ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita semua dan salam sehat.